Oke, 5, 4, 3, 2, 1, close the door, low budget. Yeah. Contoh kayak gini, Bu. Kayak gini. Ketawa. Bahasa juga anjing. Halo teman-teman sekalian, masih dengan kita di sini Rhetoric Feature. Di sini kita akan berdebat dengan seorang retorik, The King Rhetoric. Tapi ada kesalahan dengan The King Rhetoric. Dia memang disukai para wanita. Tapi entah kenapa dia itu selalu jomblo. Tapi itu yang kita tanyakan ke dia. Oke, langsung aja kita undang orangnya. The King of Rhetoric. Ya, ini orangnya. Selamat malam. Silakan minum. Gelasnya? Gak ada pakai gelas. Ini ciri khas di sini. Jadi gini aja. Gini aja. Contoh kayak gini minumnya. Ini saya kasih contoh ya. Bang. Bang. Itu minumnya. Enggak gimana kan ya, Bang? Nggak apa-apa. Ini nggak berat. Lebih berat lagi beban hidup kita. Jadi langsung minum nih, Bang. Ya, tunggu. Nggak berat. Lebih berat lagi hubungan cinta. Kan? Dia apa yang Anda rasakan saat itu? Basah, Bang. Ya. Saya merasakan itu juga. Oke. Oke, ngomong-ngomong. Oke. Anda kenapa bisa terkenal menjadi The King of Rhetoric? Saya heran juga sebenarnya. Anda kan jomblo, kenapa digelar itu pula? Jadi gini, cerita itu panjang, Bang. Jadi dulu itu hari-hari sulit saya. Jadi saya ini pernah ditolak sama cewek. Pertama kali saya tertarik gitu, cinta kan nuansanya berlebih. Saya cuma suka gitu sama satu orang cewek, tapi dia menolak saya mentah-mentah. Mentahnya itu nengok saya sampai nggak mau gitu. Berarti Anda busuk kali lah ya. Itulah di parahnya tadi. Sampai nengok pun natap pun nggak mau. Jadi di situ berpikirlah nih, hal apa yang harus dilakukan sampai si cewek ini bisa ngerespon ke aku. Tapi nih ya, yang menjuluki Anda The King of Rhetoric itu siapa? Nah, jadi Apakah Anda sendiri? Apakah ada orang lain? Atau ada wanita-wanita yang menjuluki Anda itu? gini sebenarnya yang juluki retorik itu sebenarnya bukan cewek yang udah ku PHP ya, tapi kawan-kawan cewek yang dia lagi bermasalah sama cowok ya, dia datang ke aku untuk konsultasi. Jadi di situ aku ngasih masukan ke dia gimana cara upaya, gimana cara sikap dia ke si cowok yang mungkin dia dekati. Dari situ bahasa aku mungkin cukup menarik, jadi aku disebut retorika. Berarti Anda tahu persis bagaimana namanya cinta ya? Tahu. Jadi gini, timbul sebuah pertanyaan lagi kembali. Anda bisa tahu cinta itu dari mana? Sedangkan Anda di situ tersakiti. Tapi tunggu dulu, minum dulu, Pak. Sebelum abang ngomong, aku minum dulu, biar enak di tenggorokan. Tadi udah minum, Bang. Udah minum aja dulu. Kita setiap ngomong biar nggak kering di diri ini, minum aja. Langsung ya. Langsung aja apa?
Memang tamu saya jamu dengan indah. Mantap bang, mantap bang. Nggak ada ini bang, tisu. Nggak ada bang, Hah? nggak ada bang. Pakai baju aja bang. Pakai baju nih. Iya. Ini, Bang. Jangan gitu bang. Itu tisu tradisional Indonesia. Oke ya udah. Jadi Nah. Itulah timbul pertanyaan kenapa abang memahami cinta sedangkan Anda sendiri tidak pernah bermain cinta. Bagaimana Anda bisa melogikakan cinta itu? jadi gini ya. Semua memang berawal dari seorang filsuf. Jadi tahu cinta itu sebenarnya dari banyak referensi buku, dari cerita-cerita kawan yang patah-patah hati. Jadi ada seorang petualang cinta namanya Signor Giacomo Casanova. Jadi dia itu orang dari mana? orang dari Spanyol. Oh, dari Spanyol. Spanyol. Anda memang berteman dekat sama dia, Dia atau tuh- memang Anda cuma baca buku tentang dia? Buku tentang dia kalau berteman dekat nggak mungkin, dia udah di abad-abad pertengahan yang dulu. Atau kan Anda berteman dengan dia? Ya. Gitu. Tapi cerita buku dengan cerita nyata itu kan berbeda. Oke, gini menjadi penjabarannya kayak gini maksudnya. Jadi di awal kisah dia di situ ada kata yang paling memang betul-betul memang masuk di akal untuk ditiru. Untuk menaklukkan kita itu harus takluk. Itu jenis retorika. Dia disebut sebagai perayu kelas atas. Jadi dia punya retorika, teknik merayu secara persuasinya sangat tinggi. Dia itu perayu kelas atas. Jadi untuk menaklukkan kita harus takluk. Nah, Untuk menaklukkan kita harus takluk. Cuman ceritanya loh. Jadi artiannya, contoh, untuk mendapatkan respon dari seorang cewek, misalnya seorang wanita nih yang kita suka nih, ada satu cewek yang kita suka. Jadi untuk dapat respon dari dia, teknik pertama itu namanya lobbyan. Lobby itu usaha-usaha untuk mempengaruhi pihak-pihak Bang, tertentu tunggu dulu, untuk Bang, memperoleh. tunggu. Ah, Minum dulu. abang lagi minum. Ya, sekarang minum maksudnya. Oh, jangan aku lagi bang. Bang sama nanti pas saya selesai minum. Kira-kira bang kalau misalnya, usaha-usaha itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita terapkan di sehari-hari, itu mengatasinya bagaimana? Oke. Apa abang nggak pernah, karena abang kan nggak pernah merasakan cinta, Nah, jadi abang kan nggak tahu, cuman baca buku-buku gitu Iya. aja. Jadi abang termasuk orang yang kutu bambu. jadi Kutu buku. Oh, kutu buku ya. Iya, Maksud kalau saya itu tadi dibilang- bang. Kalau dibilang saya, Biasa lah, Bang. kalau bilang Biasa. aku ini kutu buku ya bisa dibilang aku ini kutu buku karena ya kisah-kisah cinta, hal-hal tentang cinta aku lebih terfokus bacanya di buku. Tapi bukan tentang kisah-kisah film-film romantis itu aku kurang suka. Jadi abang tahu dari Lebih cinta dari- tuh kok dari buku itu kok abang yakin itu retorik yang benar-benar itu akan jadi nyata di dunia nyata. Awalnya ragu, tapi setelah dipraktekkan nyata. Abang pernah mempraktekannya? Tapi abang belum pernah pacar. Nah, jadi Gimana abang praktekannya? itu namanya drama queen. Drama queen. Jadi kita di situ melakukan sebuah yang tadi sebelumnya saya jelasin, lobby. Usaha-usaha untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh Oh, hasil bentar, yang bentar. diinginkan pelobby. Bentar, tadi kan saya mau Ah, minum. minum. Abangnya kayak gitu. Abang ngegas sekali, aku dari minum. Iya. Ini abang ngegas sekali. Studio aku di mana? Tak ingin jalan. Tisu. Oke, kita lanjut lagi bang. Tadi Usaha-usaha untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hasil yang diinginkan pelobby. Jadi istilahnya
Aku ini seorang pelobi. Jadi usaha untuk mempengaruhi yang harus dilakukan ialah konsep pertama, senetral-netralnya pendekatan ialah pertemanan. Jadi di situ pendramakan seolah-olah kami berteman. Tapi Pak, kebanyakan orang kayak gitu didramakan seperti pertemanan. Rupanya dor jadi teman. Pas kita mau jadikan dia pacar, dibilangnya lebih enak temanan aja daripada pacaran. Karena dia takut kalau pacaran, kalau misalnya putus, jadi nuansanya musuh. Jadi nggak berteman lagi. Dia nggak mau itu terjadi. Makanya dia milih berteman. Jadi gini, dasar dari kenapa pendekatan yang kita lakukan itu bisa menjadi friend zone, karena ada satu kesalahan yang paling fatal. Kita jarang menatap dia. Jarang menatap. Nah, jadi gini ya, aku jabarkan ini, aku jabarkan di studio ini ya, aku jabarkan. Jadi, teknik paling dasar itu ialah tatapan. Jadi, kalau pendekatan kita tentang pertemanan tadi, contoh kita memberikan pendekatan dengan seorang cewek atau seorang wanita. Kita memberikan pendekatan dengan seorang wanita, unsurnya itu pertemanan. Nah, kita pasti peduli tentang dia. Hal-hal tentang dia kita harus tahu. Apa kan itu? Kebutuhan tentang dia kita tahu. Nah, apa masalah-masalah dia, kita menjadi wadah untuk curhatan dia. Nah, tiba-tiba dia cuma menganggap sebatas itu. Karena kita belum melewati batasan yang udah dia buat, yaitu kontrol kita ke dia dari tatapan yang paling mencolok. Jadi di saat kita beriringan cerita, kita ya hanya memantau, memberikan tanya jawab, memberikan referensi yang kita tahu tentang kesulitan-kesulitan dia. Tapi kita jarang untuk menatap dia. Tapi gini Bang, ada orang yang nggak pakai menatap, tapi dia bisa melampaui batas. Jadi kembali pertanyaannya lagi, kenapa orang jelek dapat orang cantik, orang cantik dapat orang jelek? Apa pertanyaannya? Sebenarnya pertanyaan itu sudah lama dikeluari, tapi tidak ada yang satupun yang bisa menjawab. Kebetulan ada the king of rhetoric di sini, kita tanya aja ya. Apakah dia betul the king of rhetoric? Kita tanya sama dia. Kadang orang-orang suka asal-asalan. Gini ya. Menurut aku ya. Kenapa yang jelek itu dapatnya yang cantik dan yang ganteng itu dapatnya yang jelek? Ini secara garis besar ya. Iya, ini masalahnya tatapan ya. Ini masalah tatapan, inti tatapan. Kenapa tatapan itu bisa berkontribusi? Kenapa tatapan itu bisa menjadi sebuah serangan yang sangat super. Makanya kembali pertanyaan itu. Itu dia tadi. Jadi jawaban abang itu apa? Jadi ini yang mana dulu nih yang dijawab? Itu tadi. Tatapan dulu atau tentang yang kedua tadi? Tatapan. Kalau tatapan kan berarti kan semua orang bisa menatap hal-hal yang indah. Tapi kenapa orang ganteng menatap cewek yang cantik dan cewek cantik itu goyah? Tidak inginkan dia cuma ingin berteman dengan cowok. Jadi gini, secara logika ini ada teman saya di sana. Jadi ini kita referensi dari yang ganteng dulu ya. Dari yang ganteng. Contoh, orang ganteng dia tahu bahwasannya dia jadi pusat perhatian. Biasanya seorang cewek atau wanita-wanita yang dekati dia udah biasa dengan jenis cewek-cewek yang kalau dibilang kelas-kelasnya meskipun setelannya tinggi atau dia pun orang kaya, tapi menurut dia yang rasa dia untuk di hati itu belum dapat. Jadi dia ingin nyari jenis cewek, aku cukup tampan untuk orang ini. Jadi dia itu menyerahkan dirinya untuk seorang cewek yang tidak dipandang orang.
Yang dipandang apanya nih bang? Fisik, kita kan bicara soal fisik saat ini. Fisik ya. Nah, Fisik yang lain bang, banyak fisik bang. tubuh. Ini tubuh apa nih sebenarnya bang? Jadi, Apa dengan tubuh ini? kalau tubuh istilahnya sebenarnya sih, kalau tubuh biasanya itu ya fokus ke cewek ya. Jarang gitu kalau misalnya cowok buka baju atau telanjang cewek langsung, jarang. Tapi biasanya kalau cewek yang buka baju atau dia telanjang, cowok langsung. Oke bang, oke. Aku pun termasuk kasta-kasta jelek dan memiliki pola-pola pikir termasuk di sejajaran Abang orang-orang bilang jelek karena aku nih bang. Abang bilang Karena jelek kan karena kita aku. ngobrol gitu. Abang jangan salah paham. Ada kamera. Jelek. Jadi aku nggak terhina. Oke, siap. Aku kan orang tampan. Jadi Bang. gini, itulah. Aku tampan. Oh, Bang. Aku abang kasih tau tampan. Oke, karena abang udah dimiliki. Ya, jadi yang jelek itu aku lah. Karena aku kan belum dimiliki. Abang jangan bilang jelek ke aku bang. Oh ya, yang jelek Berapa kali bilang? kamu. Karena dia udah dimiliki. Aku belum dimiliki karena aku terlalu layak untuk wanita-wanita yang di sana. Jadi gini, jabarkan ya. Kenapa orang jelek itu bisa dapat yang cantik? Jangan jelek karena aku. Oh ya, Bang. orang jelek bisa dapat yang cantik. Jadi, orang-orang yang jenis kayak gitu, mereka dianugerahi oleh kata-kata yang manis dan perilaku. Nah, di saat cewek yang cantik udah biasa gitu kesehariannya sama cowok-cowok yang ganteng, yang berupaya untuk dia. Maksudnya di cowok yang jelek ini, dia memiliki hal yang lain gitu yang membuat si cewek tertarik. Itulah yang kita sebut dengan retorika. Makanya Senior Casanova, dia termasuk dalam kalangan orang yang biasa-biasa aja, mukanya biasa-biasa aja, standar. Jadi gini bang, gini ya. Ini ada teman saya, teman kampus. Jadi dia mendapatkan wanita yang soleha. Ketika itu dia ingin memiliki wanita tersebut. Kalau dibilang kayak memang gampang. Dia ingin memiliki wanita tersebut. Tapi wanita tersebut memilih untuk kalau dibilang zaman sekarang tuh apa bang? Nikah terus. Taruh. Tunangan, lamaran. Itu untuk taruh. Jadi si laki-laki ini udah mulai serius. Tapi tak kenapa si cewek tadi menghindar juga dia. Itu itu retorik apa yang harus dilakukan tuh? Jadi si cowok mungkin memang di situ orang tuh udah punya janji dari obrolan yang abang bilang. Mereka udah punya janji ke bahwasannya kan si cewek tahu bahwasannya si cowok akan ngelamaran atau ta'arufan. Nah, itu cewek tadi yang Iya, si cewek tadi kan dia punya rasa ingin diseriusi. Tapi kenapa dia sama lelaki lain dia tuh lengket? Nah, dia tuh mau diajak pacaran sama lelaki lain. Jadi gini, kesalahan pertama kesalahan dari jenis cewek yang abang bilang ini, mungkin si cowok terlalu menunjukkan ketertarikan dia, itu yang salah. Jadi fatalnya si cowok kalau terlalu tunduk, memang konsep pendekatan itu di saat kita ingin dekat, di saat kita ingin menaklukkan kita harus takluk, tapi dia terlampau hina takluknya. Jadi standar lah ya, jangan terlalu tangguh. Jangan terlalu takluk. Nah, jadi inilah, abang ini kan selagi masih menjadi the king of rhetoric. Iya. Nah, jadi apa teknik dan tips untuk kita bisa mendapatkan wanita seutuhnya tanpa ada penolakan? Oke. Tapi abang jelaskan ke hadapan kamera. Oke ya, siap. Ini sebagai penutup ya? Iya, sebagai Sebagai penutup gini ya kawan. Dasarnya kita harus tahu lobby itu apa. Lobby sebelumnya sudah saya jelasin, itu adalah upaya-upaya, usaha-usaha untuk mempengaruhi pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hasil yang diinginkan pelobby. Jadi dasarnya satu, jangan pernah
jatuh cinta. Karena apa, Bang? Jatuh itu sakit, kawan. Jadi kita harus Jadi apa? konsep yang harus kita lakukan ialah lobby itu tanpa rasa. Buatlah secara konsep di pikiran kita bahwasannya kita cuman contoh ada orang yang ingin kita dekati. Kita ini cuman orang kedua. Kita jangan terlalu berharap sama dia bahwasannya itu dia akan kita miliki. Tapi kita akan berupaya untuk berusaha untuk memiliki dia. Jadi pertama itu jangan timbulkan rasa. Kita jangan jatuh cinta. Kedua, beri pertemanan. Ketiga, tunjukkan ketertarikan kita. Keempat, sering pandangi dia. Kelima Nah, udah keempat, ketiga, kelima. udah malam. Abang tanding neraka, saudara. Dulu apa sekolah nggak? Sekolah. Sekolah. Oke, kau habisin dulu ini ya, Bang. Biar kita Ini tutup. 5, Bang. Oke. Nggak 3. 3 gini, Bang. Kelima, nyatakan perasaan, tapi jangan nembak. Mana ya? Kita nyatakan perasaan tapi jangan nembak. Abang Jangan jangan nembak. memberi pertanyaan yang memutar, Bang. Oke, jadi ini kita nyatakan aja perasaan kita atau ungkapan ketertarikan kita sama si cewek. Jangan berharap dia untuk kita miliki. Jadi jangan berharap untuk dia membalas cinta kita gitu. Cinta itu diciptakan setelah hubungan itu terjadi. Jadi rasa itu, kawan-kawan, bisa timbul di saat cinta itu berjalan. Oke, terima kasih. Oke. Untuk kamu, bro. Oke,